Jadi kalau kita terus terang waktu itu, kau bagian Golkar ya, kau bagian P3, kau bagian Samapan, kau ini tergantung bina membina gitu loh. Kenapa ini kemudian dengan Golkar dan segala macam? Bangsa ini ada pemaaf. Aku bilang udah kau ikut aku sama aku aja, aku bilang. Aku bawa dia ke kebagusan. Aku kenalkan sama Mega sama siapa si Taufik. Pasca reformasi tuh ayahku jadi anggota DPR sering lah ada ancaman-ancaman. Sampai ada ancaman bom waktu itu mau dibunuh dan lain-lainnya. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita sudah bersama The one and only. Dan the one and only The irreplaceable. yang membuat AdSense kami zwing. Tapi kata beliau nggak ada cair-cairnya aku. Yang mana bukunya udah cetakan kesekian sekarang, Det. Betul. Dan sekarang buku Opung Panda ini Sang pasti petarung. Anda susah mencarinya Ya, di sangat online. langka. Sangat langka. Seperti Badak Cula 1. Ya, Opung Panda Bapak. Merdeka. Dan hari ini Merdeka. kita juga kedatangan anggota DPR muda. Betul. Ini dua anggota DPR beda generasi kan. Iya. Ya, kalau itu kan ini generasi terbaru tapi beda warna. Iya. Warna-warni Iya. indah. Iya, kalau merah sama Opung kan. Iya. Ada Putri Komarudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggota Komisi 11 DPR RI Iya, dari Golkar. Dapil Purwakarta dan sekitarnya Karawang masuk ya. Kabupaten Iya. Bekasi. Iya, Kabupaten Bekasi. Mitra strategisnya Kang Deddy Mulyadi. Iya. Tolonglah itu. Nih. Dibukakanlah pintu ini. Aduh. Masuk. Ya, Bung, ya. Iya, mantap Udah ya. untung belum ya, Bung ya? Iya. Iya. Tapi bicara kiprah jadi anggota DPR ya, dulu waktu Opung jadi anggota DPR ya Putri, kan tahun 99 itu kan di saat PDIP luar biasa pemenang pemilu kan. Opung ini yang menghasilkan undang-undang KPK. Dulu Komisi Hukum kan. Empat kali amandemen konstitusi. Undang-undang kepolisian, reformasi TNI Polri di sini. Kemudian keputusan politik, undang-undang politik pemilu langsung pertama kali. Hasil karya Pemilihan presiden. Opung Iya, Opung dan generasinya. dan generasinya. Ya, apakah lu akan melanjutkan lagi amandemen konstitusi Kan udah. dan 3 periode? Kalau generasi Purkom ini Ciptaker, Iya. terus Undang-undang KPK juga. RKUHP. Undang-undang KPK enggak ya itu di periode lalu. KUHP ya? itu susah loh. Maksud gua udah bertahun-tahun baru desain sekarang kan. Ya gabung. Nah kita pengen tahu Opung ceritanya waktu itu. Apalagi jadi sekretaris fraksi ya Opung. Bisa sampai posisi sestrategis sekretaris fraksi itu gimana Opung? Kasih ilmu lah buat kita-kita nih. Nah, karena dia Dia mau Baru lu lahir. ngapain merebut jadi sekretaris fraksi Golkar kan? Bukan. Kita tetap harus belajar dong sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kan Iya. Opung. Karena dulu bokap lu ketua fraksi juga ya, ketua fraksi terus ketua DPR ya. Iya, sekretaris dulu kan, Sekretaris. sekretaris, ketua. Oh emang itu tracknya ya? Baru Ya. abis itu ketua DPR. Kan harus berjenjang. Paten juga. Kasih dulu. Kasih dulu Bung, gimana Cerita lika-lika Itu ya kalau ya memang jadi anggota DPR itu ya harus dijiwai dan kemudian juga ikut berorganisasi itu sadar betul untuk apa itu berorganisasi dan posisi juga tahu betul untuk apa posisi itu. Jadi karena itu seperti di akuarium itu tidak bisa sebagai anggota DPR itu bisa kebaca, bisa kelihat kualitasnya, kemampuannya. Sama itu ada juga anggota DPR nggak pernah ngomong di rapat kerja, bertanya pun nggak punya nyali, ada itu, tapi terus kebaca gitu loh, ketahuan. Dan kemudian juga ada memang seperti masing-masing fraksi itu milih yang termasuk jagoan-jagoannya. Itu yang cepat melakukan satu interupsi dan kemudian juga mereka itu ada satu forum sebelum paripurna itu kan diputuskan dulu di rapat Bamus. Bamus itu DPR mini. Di situ
pertemuan dari jagoan-jagoan masing-masing fraksi. Disitulah ditentukan acara ini jadi apa enggak, acara ini apa enggak, dan sebagainya. Sebenarnya di BAMUS itu yang diatur gitu. Saya cukup lama jadi anggota BAMUS gitu loh. Di situ kelihatan yang mana pemain skill, yang mana tipu-tipu kampung kelihatan di situ. Ya. Dan artinya yang sudah menjadi catatan sejarah waktu kita dalam oposisi tidak berada dalam kekuasaan waktu zaman SBY, SBY Yusuf Kalla waktu itu wakil presiden. Kemudian dia lebih banyak berkomunikasi dengan saya. Saya bukan Golkar. Dia seharusnya berkomunikasi dengan Andi Matalata. Gitu loh. Ketua fraksi. Iya. Pak Kalla, kenapa kok hubungin aku? Udahlah, kalau aku udah Papa Anda bilang iya, udah yang lainnya semua ngikut iya itu. Papa Anda ini. Itu saksinya Pak Kalla punya ini. Bahkan sering saya katakan, Pak, lagi ditelepon, mana ini? Saya bukan Andi Matalata, saya bilang. Andi Matalata itu ketua fraksi Golkar gitu loh. Pada zaman Pak JK. Nah, kemudian juga artinya buat fraksi PDI Perjuangan juga satu kebanggaan juga gitu loh. Artinya diperhitungkan dalam arti kata dalam satu gol-gol yang ini, permainan percaturan dalam ini, jadi apa itu anggota DPR itu kan parle itu kan ngomong, ya kan, dia harus pintar ngomong, harus bisa mengemukakan pikiran, menangkap pikiran, menarik lah untuk jadi itu. Jadi untuk jadi anggota DPR itu menjadi satu politician, maka hampir semua di PDI Perjuangan gubernur yang ada sekarang itu semua sudah pernah di DPR. Oli, Ganjar, siapa? Koster di Bali, Sugianto Kalimantan Tengah, terus ya, itu hampir semuanya sudah pernah di DPR. Sugianto emang pernah belum ya? Apa? Sugianto dulu Nasdem, kemudian balik lagi ke anggota DPR waktu Nasdem. Enggak, PDI Perjuangan. Waktu merebut gubernur dia dengan Nasdem keluar dari PDI. Iya. Kemudian sekarang balik dia PDI. Gitu loh. Artinya mereka itu yang punya latar belakang pernah di DPR itu menjadi satu kredibilitas tersendiri lah kalau mereka menjadi gubernur. Memang DPR itu ruang tunggu menuju tujuan selanjutnya kayaknya Bung ya. Ya bisa juga diartikan itu, bisa. Kenapa jadi DPR menteri, jadi apa gitu kan? Kenapa DPR jadi tempat inkubasi yang paling cocok dan paling ideal karena bagi politisi? Di situ dilatih kan, di situ dilatih bekerja sama dengan fraksi lain, dilatih berhadapan dengan pemerintah, ya kan? Kalau mereka itu seiring dengan pemerintah, bagaimana mereka menjabarkan, mewujudkan keinginan-keinginan dari pemerintah. Kalau tidak seiring, bagaimana mereka mengkritisi gitu loh. Tapi terus terang aja pengalaman kita sebagai oposisi tidak seperti yang kita bayangkan, melawan atau apa begitu gitu loh. Masih terasa lah Melayu-Melayunya masih ada lah. Depos Liro Pakeu masih ada. Belum diametral. Kalau oposisi apa begitu. Seperti Partai Buruh dan Konservatif gitu misalnya, atau Republik dan Demokrat gitu. Enggak diametral itu gitu loh. Pung, selama jadi anggota DPR mengelola komunikasi antar partai itu gimana Opung? Lintas partai. Partai. Saya kebetulan ya hubunganku sangat begitu dengan masing-masing partai ya. Sering ngopi Pung? Bukan soal ngopi aja. Caimin itu mengalami persoalan yang kritikal waktu dia wakil ketua DPR. Oke. Dia mau disingkirkan oleh Gus Dur. Ya. Itu dalam bukuku aku tulis bagaimana dia nangis terseduh-seduh. Sampai gue bilang, lap itu air matamu. Saya bilang, kau pimpinan partai, kenapa kenapa disolimi, waduh nggak ini gitu ya. Tuh ambil tisu ini.
kau ini seperti main selancar ini surfing, gue bilang. Ya, padahal dia itu PKB, gua PDI. Coba kalau orang lihat itu, ih, apa ini gitu. Tapi karena ponakan Gus Dur ini, Saifullah Yusuf, Caimin, Ali Maskur, semua sama aku udah dekat. Jadi gitu loh, mereka dekat. Jadi waktu Muhaimin mengalami persoalan, dia dapat tekanan waktu itu lagi konflik sama Yeni, sama siapa lagi dari orang-orangnya Gus Dur itu kan, dia nangis terseduh-seduh. Waduh, para bang Pandawa aku diamai mau disingkirkan aku gini-gini gitu lah. Jadi yang mau saya gambarkan itu kedekatan person, kedekatan kemanusiaan itu menetralisir sekat-sekat politik gitu loh. Jadi kita di kamarnya Agung Laksono. Itu kumpul semua tokoh-tokoh Golkar di situ, ketua DPR. Ya enggak Golkar aku. Padahal menceritakan kejelekan sesama di antara mereka. Aku ada. Aku ada. Kasih dulu dikit. Iya. Kasih dikit dulu. Jadi orang itu si Agung Laksono segala macam lagi mengkritik siapa Surya Paloh. Macam-macam mereka ngomong Surya ini begini ini. Aku ada. Aku bukan mendengar ya ikut. Ikut gosip. Ikut. Artinya ya maksud aku itulah warna politik kita gitu loh. Warna politik dia punya. Saya paling sering juga berguru menanya hal-hal ini kepada Zain Bajeber dari P3. Pak Zain ini gimana Pak Zain? Ini gimana nih? Wah, kalau dari segi sikap Islam bagaimana nih? Ini apa? Dia ajarin aku. Dia iniin aku. Dan saya sangat dekat dengan dia. Gitu loh. Sangat dekat. Jadi kembali ke pertanyaanmu tadi, antar fraksi itu, antar lintas bidang itu menjadi unggul karena hubungan-hubungan pribadi yang ini. Jadi kadang-kadang itu apa itu sekat-sekat partai itu ternetralisir lah. Sebagai oposisi waktu itu sama Demokrat gimana, Bu? Nah, ini pertanyaan gue itu. Tadi sama Golkar kan kawan lama. Sama Zain Bajeber juga kenal lama. Kalau Demokrat gimana? Kalau Demokrat terus terang karena partai baru dan kemudian banyak hal yang mengaget-ngagetkan aku. Misalnya adiknya Habibie, Fani Habibie, bekas Dirjen Perhubungan Laut, bekas Dubes, tiba-tiba di Demokrat gitu. Kapan berpartai nih friend gue nih gitu loh. Jadi apa juga banyak hal yang ini. Banyak teman-teman aku yang orang bisnis, orang pengusaha, tiba-tiba jadi di Demokrat. Jadi apa di Demokrat gitu loh. Jadi saya, dan kemudian kan cepat mereka mekar begitu, cepat juga gembos. Iya kan, cepat kan mekar mereka itu. Iya kan 2009 apalagi kan menjadi dominan kan. Tapi kemudian kan langsung nomor sekian gitu loh. Ya itu bukan aku yang kelihatan di lapangan juga. Itu kenyataannya. Ya, kenyataannya gitu. Tapi kan ya apakah karena memang politisi dan terutama anggota DPR memang harus masuk ke dalam pletora DPR ini memang harus dalam kondisi yang matang secara politik, Bung. Kan kita tahu tahun 99 reformasi dibuka, kalau Opung juga pernah cerita, banyak juga kawan-kawanku yang terkejut badan nih masuk kan. Ada yang dari latar belakangnya macam-macam, segala macam. Nah, cerita terkejut badan ini gimana, Pung, dalam ini kan DPR? Begitu jadi anggota DPR kan kekuasaannya kan bukan main. Apalagi kalau udah ditaruh pinnya di sini ya. Dia bisa marah-marahin dirjen, bisa ngapain marah menteri. Coba mana menteri yang ditelepon nggak mau angkat. Coba ada dirjen yang paling apa. Jadi powerful gitu loh. Nah dia kan
Itu yang saya pernah kasih tahu kepada Jokowi, ada 3 penyakit kekuasaan, yaitu terkejut badan, dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Enggak pernah berkuasa kan, tiba-tiba berkuasa. Wah, paten juga aku gitu. Dia nggak pernah berkuasa, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba dia berkuasa gitu loh. Jadi itu yang saya bilang juga terkejut badan gitu loh. Jadi maka satu ketika waktu saya ke Bogor malam-malam mau naik mobil jam 9:30 10 gitu, mau diantar Jokowi ke mobil, saya mau pamit. Terus Jokowi bilang sama saya, Mas Panda, saya belum terkejut badan loh. Masih ingat ya. Iya, artinya ya badan itu terkejut, ya, nggak terbayang gitu loh. Nah itu banyak dialami anggota DPR, terkejut badan gitu loh, ya kan. Apa cerita tuh, Pung? Kalau ngelihat orang-orang yang masuk terkejut badan dan akhirnya jadi, ya nggak tahu deh, over atau malah jadi bagus. Iya bukan. Ya itu bahagian proses daripada perjalanan secara tingkat kesadaran politik apa kita gitu loh. Jadi kalaupun dikatakan oposisi, tidak oposisi gitu sebayangan menjadi diametral kemudian oposit berhadapan atau apa, enggak juga gitu loh. Apa faktor kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan apa juga berpengaruh gitu loh. Itu yang saya ini kan. Opung, kita mau dengar nih negosiasi politik paling susah Opung selama jadi anggota DPR. Kan undang-undangnya dibuat tadi banyak kan, KPK, terus undang-undang pemilu, kepolisian. Yang paling susah ditembus. Ya Opung di sarangnya betul tuh Komisi 3. Undang-undang otonomi daerah juga dirumuskan terakhir. Kalau terus terang aja yang paling susah itu kan ini kan anggota-anggota DPR yang di DPR ini kan perpanjangan tangan dari partai. Ya kan, DPP partai itu kan ikut mengatur polisi, menentukan setuju apa enggak, bikin ini apa enggak, ini dan segala macam. Itu kan dikendalikan dari partai, gitu loh. Nah bisa menjadi kesulitan kalau beda lapangan sama beda di instruksi partai. Itu ada keinginan untuk A, tapi partai menginstruksikan jangan A, B, gitu loh. Nah itu tidak mudah, yang begitu-begituan itu tidak mudah. Itu anggota DPR itu sendiri sebagai pemain dia di situ juga dia dalam power play, permainan kekuasaan dia juga mesti menggalang kekuatan, gitu loh. Jadi kalau kita terus terang waktu itu, kau bagian Golkar ya, kau bagian P3, kau bagian sama PAN, kau ini. Ini tergantung bina membina gitu loh. Iya. Udah ada PIC ya. Iya. Kalau Golkar kau apa? Golkar bilang apa? Udah kau makan siang sama dia lah. Kau ajak dia apa? Nah, sana. Jadi mafioso lah, ada pembagian kerja. ada pembagian kerja gitu. Itu terjadi zaman kita. Itu lazim gitu loh. Maka kadang-kadang terus terang sering kita ingatkan kalau di fraksi, kau jangan lebih akrab sama temanmu dengan fraksi. Dia kayaknya dengan Golkar apa dengan P3 akrabnya bukan main kemana-mana sama gitu loh. Kalau memang itu dibina dalam rangka untuk mau dikendalikan oke lah. Tapi dia lebih akrab dari temannya sesama fraksi. Gak ini dong, gak elok dong. Oh tuh nggak elok malah Pung ya? Ya nggak elok dong, dia kan lebih curhat, lebih tukar pikiran dengan partai dengan partai yang beda gitu loh. Jadi membina hubungannya harus pas ya Pung ya, harus tetap dengan sesama fraksi tapi dengan lintas fraksi juga, jadi harus balance. Malah diambil alih kawan sama fraksi lain nanti. Sama Pung kan kayak Bang Fahri gitu berkali-kali bilang fungsi DPR tuh sekarang sudah tidak seberani zaman dulu gitu, zaman Opung. Menurut Opung gimana?
Ya kalau Fakhri, kalau aku antik sendiri itu. Sama kayak Sujat Miko ya. Dia tidak perlu fraksi, tidak perlu ini kata kalau Fakhri bilang. Partai harus independen, ini harus independen. Tapi realita nggak begitu, gitu loh. Gitu, apa tuh harus independen, jangan dikendalikan, jangan apa gitu. Nggak juga. Dan dia juga waktu itu kebetulan pengadilan memenangkan dia, dan maka dia bisa bertahan waktu dia ribut dengan PKS, ya kan? Diuntungkanlah dia waktu itu. Tapi kemudian diterjemahkan dia sebenarnya tidak perlu fraksi, gitu ya kan? Tidak perlu ini, karena kebetulan, kebetulan dia punya masalah, gitu loh. MPR ad hoc aja katanya. Iya, Kan tugasnya cuma melantik presiden. Iya, sama sidang tahunan kan. Sidang tahunan. Ad hoc aja udah, nggak usah dibikin lembaga-lembaga kayak gini. Ini udah salah Ya, kita. katanya di gedung DPR itu ada perpustakaan DPR, perpustakaan MPR, perpustakaan DPD katanya. Ada sekjen MPR, sekjen DPR, sekjen DPD katanya. Nah, itulah Pung. Tapi terus terang ya, sebagai bangsa kita itu terus terang learning by doing, masih memulai, masih belajar. Tapi apapun ceritanya, yang paling mahal buat bangsa ini, konflik yang terjadi di antara kita dengan bangsa ini bisa diselesaikan dalam musyawarah dan mufakat. Tidak perpecahan bangsa ini seperti banyak contoh negara-negara lain menjadi konflik sampai ke soal fisik, kelompok dan segala macam gitu loh. Jadi ini dengan kebinekaan kita, dengan keanekaragaman kita, gitu loh. Artinya ada semacam satu perasaan nyaman bahwa kita ini saling bersaudara, saling ini. Jadi itu juga apa? Kita bisa lihat konflik-konflik yang terjadi sekarang, kalaupun dikatakan konflik, itu tidak sesuatu yang mengkhawatirkan, gitu loh. Oke. Kemudian gara-gara ada konflik tidak koalisi dan segala macam, kemudian ngamuk masanya di bawah. Jadilah demo, dirusakin ini, diserang ini, diapain. Enggak begitu. Sudah agak lebih intelek. Oh. Nah, dulu tuh pada masa-masa Opung awal ya, Ri ya. Tahun 99 ya, 98, 99 itu kan ya, kita waduh, segregasi sosialnya kan tinggi sekali kan. Iya. Waktu itu juga kita ingat peristiwa politik ketika Ibu Mega kemudian kalah dari Gus Dur di pemilihan, kemudian kita lihat juga ada pergolakan yang juga nggak kecil, sampai akhirnya ada perdamaian lagi di atas gitu yang kemudian membuat semuanya lebih tenang lagi. Nah, menghadapi di era waktu itu instabilitas sosial yang tinggi sekali, Pung. Kasus Sampit, Ambon masih menyala-nyala tuh. Loh, yang paling dramatis lu Aceh. Waktu gerakan Aceh Merdeka segala macam, yang nyerang ke DPR, disandera di DPR segala macam. Kemudian dari temanku Yuli Susman, orang Aceh, dicari-cari mau diapain gitu loh. Mau diculik, itu masih tingkat-tingkat begitu masih bisa terjadi. Waktu itu juga waktu Gus Dur baru digulingkan, itu bukan main, nyaris fisik itu, sama dengan waktu Mega, nyaris fisik gitu loh. Tapi yang harus kita syukuri bangsa ini, sekarang kita sudah lebih beradab begitu loh. Nah, Opung, waktu tahun itu tuh saya ingat daerah operasi militer ya, Aceh itu, masuk DOM kan. Nah, itu ada cerita Pak Ria Mizar datang ke DPR pakai baju PDH lengkap gitu, dan itu kan tidak sesuai dengan protapnya di DPR kan. Nah, ini gimana sih waktu itu Opung, suasananya gitu ya, ketika ada ya batas antara sipil dan militer ini kan belum setegas sekarang ya gitu. Karena sama-sama kan Opung juga banyak anggota DPR baru yang tadi mungkin sebagian terkejut badan. Lihat jenderal kan. Iya, sementara tentara yang bertahun-tahun merasa fraksi ABRI-nya waktu itu masih ada fraksi ABRI, dan merasa bahwa relasinya kayaknya dulu bertahun-tahun kayaknya nggak lebih asimetrik lah. Iya, jadi waktu itu kan masih ada fraksi TNI Polri. Fraksi TNI Polri. Iya kan, setelah dengan disahkannya undang-undang mengenai TNI, mengenai Polri, kemudian kan tidak ada lagi fraksi itu. Jadi ya sudah menjadi proporsional.
di mana kedudukan daripada tentara, di mana kedudukan daripada polisi gitu loh. Tapi saya melihat ya terus terang pengaturannya sudah apalah bangsa ini sudah betul-betul jauh lebih baik kita bandingkan dengan demokrasi, dan memang menjadi mahal dalam arti kata itu tadi. Malah ada pemikiran bukan kayak si Caimin dia bilang gubernur dibubarin gitu loh. Malah lebih sebenarnya kalau lihat musyawarah mufakat perwakilan sebenarnya lebih realistis itu di tingkat kabupaten kota. Artinya kabupaten kota itu tidak bisa mesti melalui pemilihan. Misalnya salah satu contoh, ya kan? Karena itu terus terang yang banyak money politik itu kan di situ. Yang banyak bupati ditangkapi segala macam karena negosiasi yang begituan. Jadi tapi dari pembelajaran ini kita makin sempurna, makin baik, makin ini loh. Itu yang saya lihat. Jadi menurut Opung sekarang sistem demokrasi kita sudah lebih dewasa daripada pada saat dulu pasca reformasi. Jauh lebih dewasa. Jauh lebih dewasa gitu loh. Kita jadi begini ya. Kita sudah mengalami pengalaman pahit waktu bagaimana demokrasi di zaman Soeharto. Bagaimana diintimidasi istri-istri pegawai ABRI kalau tidak masuk Golkar. Harus masuk Golkar. Gitu loh. Dan tidak boleh membicarakan siapa calon presiden. Itu tabu. Periode yang kelam itu kita udah liwati. Jadi ini bukan lagi mau dibantah atau mau apa. Ini satu kenyataan pahit yang pernah terjadi. Dipaksa orang mesti masuk Golkar. Diintimidasi harus milih Golkar. Dan sebagainya. Kemudian bagaimana PDI sama P3 dieliminasi, dikurangi, diapain gitu loh. Nah masa ini sudah liwat. Gitu loh. Dan masa ini sudah liwat yang mengagumkan. Para politician tidak ada yang dendam kepada Golkar. Nah ini menarik. Ya kan tidak ada membenci Golkar gitu loh. Sehingga kemudian menjadi dosa turun-temurun. Nah di situ kulihat tingkat kedewasaan kita gitu loh. Nah Opung, dulu kan gimana suasananya di DPR waktu Gus Dur mau bubarin Golkar itu? Iya. Transitional. Ya, apakah soal perkawanan tadi itu yang membuat surat Gus Durnya jadi nggak laku karena ada PIC tadi ini itu kan artinya kan Gus Dur kan mengakumulasi seluruh perjalanan Orde Baru. Karena itu dia ngambil konklusi bubarkan Golkar. Kan itu salah satu dia mau dekret itu ya. Nah, tapi waktu itu kan masih banyak orang yang berpikiran yang artinya sama itu kalau dari ceritanya Yusril, kalau dengar cerita Yusril, belum lagi Agung Gumelar, yang waktu apa, itu kan ternyata tidak semua menyetujui begitu aja keinginan daripada Gus Dur. Ini di internal gitu loh. Oh di internal Gus Durnya sendiri? Iya di internal kekuasaan itu sendiri gitu loh. Maka itu tidak jadi. Termasuk Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri kan? Iya, jadi tidak jadi. Kita harus akui lah bahwa apa itu tingkat kedewasaan berpolitik kita ini sudah lebih. Nah, tapi apa yang membuat ya waktu itu PDI partai dominan di DPR itu bisa dalam tanda kutip memaafkan apa yang sudah dilakukan Golkar dan Pak Harto selama 30 tahun lebih melakukan desoekarnoisasi yang merupakan simbol daripada PDI Perjuangan sendiri gitu. Dan di tahun 99 PDI Perjuangan ruling party, pemenang pemilu. Betul. Dan kemudian di 2001 menjadi presiden. Artinya tadi masuk ke Opung tadi, terkejut badan, dendam kekuasaan, dan satu lagi kemiskinan. Dendam pada kemiskinan. Nah, dendam kekuasaan ini gimana PDIP bisa mengatasi itu? Mengelola dan mengatasi dendam kekuasaan kepada tadi kan ada dua kawan nih di sini, ada ABRI faksi TNI Polri. Ini berhasil kan. Dan kemudian ada jadi gini Golkar. Ya, banyak misteri bangsa ini yang belum dijelaskan sejelas-jelasnya hingga saat ini. Bagaimana dengan mudahnya perang saudara seperti DI, TII, PRRI, Permesta bisa selesai.
Di dunia ini yang paling kejam adalah perang saudara. Bukan perang konvensional seperti Rusia Ukraina. Perang yang terjadi di Vietnam, perang yang terjadi di Afghanistan, Kamboja, Killing Field, dan segala macam itu. Kita sudah lalui itu. Kita sudah lalui waktu terjadi. Ya, kau bisa bayangkan gak ke Cianjur, ke Sukabumi, gawat setengah mati. Baku bunuh, baku tembak. Mau Bogor aja masuk waktu peristiwa Kartosuwiryo. Waktu DITI. Ngeri dulu. Bagaimana juga waktu di bagaimana di Makassar, Kahar Mujagar, bagaimana Aceh dengan Daud Bro. Bisa berdamai tanpa ada bantuan luar negeri, tanpa ada negara ketiga. Operasi militer, Bung. Loh Bu, enggak juga, enggak ada. Itu bisa akhirnya setelah diteliti, oh dulu sama-sama mereka berperang melawan Belanda, dulu sama-sama dengan Kamboja. Ada titik temunya, iya, Bung, ya? dulu wah rupanya satu pesantren mereka. Rasa pertemanannya iya, itu ya. dulu mereka satu pesantren waktu di Jawa Tengah. Wah dulu mereka satu ini di apa? Bisa. Sama dengan waktu PRRI Permesta. Soekarno sama dengan Ho Chi Minh dibantu Rusia. Totally. Kemudian lawannya dia yang namanya Sumual, Kawilarang, Simbolon, Nainggolan, itu semua Dalan Jambek, Safrud itu ini dibantu Amerika. Armada ke-7. Seharusnya kita pecah Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Korea Utara, Korea kagak. Karena ada satu kekuatan bangsa ini, kecintaan mereka kepada Kebhinneka Tunggal Ikan. Kalau lebih afdol ke Pancasilaannya gitu loh. Dan ini bangsa yang menjadi bangsa yang kuat. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ini kemudian dengan Golkar dan segala macam, bangsa ini ada pemaaf. Dan kemudian yang selama ini namanya itu kayak diruat itu dari sekber menjadi hilang sekbernya. Kan dulu kan sekber Golkar 30 tahun. Iya kan menjadi Golkar. Menjadi partai Golkar. Akhirnya equal dengan partai PDI Perjuangan, partai P3, partai jadi ini. Gak aneh sendiri lagi mereka. Ya kan sebelumnya aneh sendiri. Sekber kan mereka. Ormas ya. Sekretariat bersama gitu. Yang lainnya partai. Bukan partai ya. Iya bukan partai. Tetapi berperanan seperti partai. Punya fraksi, punya ini, punya apa. Gitu. Ikut pemilu. Nah kembali ke pertanyaan itu tadi. Itu bisa berdamai. Nah kenapa PKI. Bahkan di awal-awal 99 DPR baru ini Bung ya. Iya. Kenapa PKI masih dipakai isu PKI? Karena memang PKI dipelihara Soeharto. Dipelihara isu itu. Dibikinlah KTP ET, Ekstapol, dibikin Litsus yang men-screen orang masuk-masuk di apa, si nenek moyangnya siapa, mertuanya siapa, Berselingkungan, ada berselingkungan. Dipelihara dia terus untuk legitimasi dia. Sah berkuasa karena dia memberantas PKI. Sebenarnya bangsa ini itu G30S bukan tidak gawat juga PRRI Permesta, bukan tidak gawat juga DT. Semua rekonsiliasi. Tidak pernah kita dengar atau orang tuamu waktu anak-anak jangan dekat-dekat itu DITI itu. Jangan dekat itu PRRI Permesta itu. Jangan dekat-dekat PKI banyak. Nah, PKI diapain? Bahkan dihidup-hidupkan lagi gitu loh. Udah di liang lahat mana pun tak tahu lagi. Siapa pun yang menghidup-hidupkan? Ada siapa yang waktu itu banyak ngomong ada bekas panglima lah, ada apa lah, ada ini. Kira-kira kenapa bekas panglima? Lo bukan karena itu tadi terpengaruh dengan dipelihara isu itu. Doktrin lama, propaganda lama ini ya, Bung. Padahal sebenarnya bangsa ini nggak menerima itu gitu loh. Jadi sekarang kan sudah mulai lah dengan Jokowi ini terus terang dengan sikap dia, rekonsiliasi dia, apalagi terutama dengan dia rangkul Prabowo. Permohonan maaf. Itu sudah bukan main. Udah paten. Gitu, iya. Jadi kita bangsa yang kuat lah, bangsa yang pemaaf, bangsa yang ini. Dan dulu tidak ada friksi apa-apa Bung, maksudnya betul-betul normal dan bisa bekerja sama secara baik dengan orang-orang Golkar yang kita tahu ya banyak
ya mungkin 80-90% itu orang-orang lama juga kan yang Dalam bertransformasi. bahasa lain ini kan Opung berkawan sama musuh-musuh Opung Iya. semua nih dulu nih. Iya. Ya. Iya. Loh tahun 60-an masuk Jakarta, waktu saya masuk Jakarta 60-63an masih perkelahian antar suku di Jakarta ini. Iya makanya. Arek-arek Surabaya sama Batak, Batak sama Ambon, Manado sama ini. Buat tuh baku bunuh. Baku ini. Sekarang antar suku bukan bergembira. Bercanda-candain. Garogol. Horas habis boras makan apa. Itu. Kemudian bagaimana Ambon, bagaimana Madura. Iya kan? Madura beli semangka. Pasti merah. Pasti katanya kan. Di jalan istrinya jatuh kuning, balik. Kenapa? Kau bilang merah, ini semangkanya kuning. Loh kenapa Bapak juga kalau jatuh juga kuning. Artinya itu joke-joke itu dinikmati gitu loh. Ada juga soal semangka pedagang Madura di Palmerah nih, Udah denger belum ceritanya? Belum. Ada dia bilang jualannya gini, semangka tanpa biji. Oh bener gak nih? Bener nih semangka tanpa biji, udah yakin nih. Bener nih, kalau nggak ulangin ya, yakin udah. Dibelilah. Begitu dibelah, ternyata semangkanya bijinya banyak. Balik lagi ke pedagang Madura ini kan. Wih, katanya semangka tanpa biji. Ini kok bijinya banyak? Loh, kamu nih gimana nih? Pasti kamu orang Batak ya. Dikasih semangka sama kuaciu malah marah katanya. Jadi ada jok-jok gitu kan, santai aja kan. Ada dulu temanku Cornelius bukan Cornelius Alexander Litai, sekjen PDI. Dia kan orang Ambon, itu ada joke. Jadi di Gambir ini, dia Gambir jalan kesenggol itu kaki dia, dilihat itu besi. Urat bumi gitu. Panjang kali urat bumi gitu. Terus liwat Kertapi. Tidur so cepat. Bagaimana kalau berdiri? Terus temanku si Alexander, oh gila tuh ditambah-tambahin tuh cerita itu katanya. Tapi jokes itu nggak bisa ya tahun 60-an tuh nggak bisa. Oh udah bisa baku bunuh. Bisa bunuh-bunuhan. Tersinggung. Iya. Dan di situ hebatnya Sri Mulat. Peranan Sri Mulat banyak. Paling banyak kan ngenyek ngodain tuh Sri Mulat. Iya. Sama kemudian ada dulu radio yang bagus, radio anak muda tuh, Prambors. Itu bukan main, mengakselerasi persatuan bangsa itu. Dan terbiasa dengan bercandaan yang menyerempet kayak gitu. Primordial ya. Iya. Dulu kan ada Sam Prambors tuh Krishna jadi orang Bali. Gitu maksudnya kan. Ini perspektif Opung sama seperti halnya Martin Luther menyatukan Eropa ini dengan Alkitab. Iya. Maksudnya sesi misionarisnya. Ada kebanggaan kita terhadap 4 pilar itu. Gitu. 4 pilar. Iya, 4 pilar. 4 nomornya Golkar, Opung. 4 nomornya Golkar. Ya kebetulan lah. Saya kan 4 pilar kebangsaan kita. Ini kan 4. Jadi kokoh. Opung kemarin bilang gini, apa? Ada di hotel di itu, Kuningan. 4 pillars, 4 season. 4 pilar. Kalau kakinya 4 kokoh, Opung. Ini kayak meja kan kokoh. Opung ini di otaknya masih 4 pilar kebangsaan. Kalau warisannya Pak Taufiknya masih kan. Nama hotel di Kuningan 4 pilar. Iya. 4 season. Tapi Pak almarhum Pak Taufik Kemas kan memang sangat baik. Jadi kita artinya sebagai bangsa banyak sering kita melupakan ternyata kita bangsa yang kuat. Bangsa ini bangsa yang betul-betul solid lah, kesatuan itu yang nggak gampang dipecah belah. Nah, tapi gimana menghadapi Golkar musuh 30 tahun yang akhirnya harus bersama-sama nih? Sekarang Golkarnya udah berubah. Golkar dulu 99. Iya, bukan sekber lagi. Sekarang udah Golkar. Kalau masih sekber ya musuh. Isinya masih sama nggak, Bu? Isinya masih sama. Udah berubah lah. Waktu Waktu zamannya Opung di DPR. Apanya yang maksudnya samanya apa? Waktu zaman Opung di DPR. Itu kan tokoh-tokohnya masih banyak yang tokoh lama. Tokoh-tokoh Orde Baru yang bertransisi berganti baju tetap Golkar juga. Udah baru-baru sekarang orang-orang enggak, Golkar. yang dulu 99. Oh, waktu itu terus terang prosesnya memang ada juga gesekan pergesekan, ada juga lah. Iya.
Ya sama itu dengan yang nggak bisa dilupakan oleh PD Perjuangan. Bagaimana Akbar Tanjung yang kita anggap berkhianat. Dia berjanji akan mendukung Mega untuk jadi presiden. Kita kasih 100 kursi untuk DPR, ketua DPR-nya gitu loh. Itu PD Perjuangan nggak bisa melupakan itu gitu loh. Itu salah satu contoh. Kemudian Golkar mendukung Gus Dur. Iya, kemudian mendukung Gus Dur. Alasannya Akbar waktu itu ada di bukuku tulis itu. Waduh Panda, ternyata banyak juga anggota HMI yang di Golkar belum bisa menerima perempuan. Ini HMI perempuan ya, Pung. Lo bukan kata dia, ini ceritanya dia. Gitu loh. Tapi dulu nggak ada, maksudku nggak ada dendam kekuasaan itu ya, Pung ya. Karena kan gini, yang kita bayangkan kalau kita baca sejarah, salah satu monumen pertama DPR tahun 99 hasil pemilu demokratis itu PD Perjuangan menguasai kursi parlemen 34%. Itu monumen pertamanya adalah penolakan pertanggungjawaban pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Yang dianggap ini cara kemudian quote unquote nih orang-orang reformis yang masuk di DPR cara membalas dendamnya kepada Golkar dengan monumen pertamanya adalah menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie. Ya. Dan waktu itu juga bukan Golkar sendiri juga baru konsolidasi juga. Waktu itu kan Golkar pecah juga waktu itu awal-awal itu kan aku masih ingat itu di Hotel Indonesia itu. Waktu itu antara Akbar sama Edi Sudrajat. Puncaknya waktu itu. Disitulah aku lihat siapa si Cahyokumolo. Ngapain kau di sini? Aku bilang biar ku ikuti dulu ini apa ini. Waktu itu lagi menentukan itu. Aku bilang udah kau ikut aku sama aku aja. Aku bilang, aku bawa dia ke Kebagusan. Aku kenalkan sama Mega sama siapa si Taufik. Sebenarnya mereka juga udah kenalan waktu di DPR karena periode sebelumnya Cahyo juga udah anggota DPR dari Golkar. Disitulah masuk dia ke PDI. Nah waktu itu di Golkar sendiri sedang terjadi kayak munas menentukan siapa dan disitulah menang Akbar jadi ketua dan kemudian nama Sekber dihapus menjadi partai Golkar. Itu start awal mereka. Jadi kembali ke pertanyaanmu tadi sebenarnya enggak ada lagi artinya dalam pemahaman dendam atau kemudian apa. Kemudian enggak. Karena itu berproses sendiri gitu loh. Waktu penolakan pidato Presiden Habibie itu apakah betul-betul karena memang ingin membalaskan dendam kepada kelanjutan Orde Baru gitu misalnya atau memang secara substansi memang memang secara substansi Habibie harus disingkirkan itu waktu itu. Ya kan, ini kan dia kan sebenarnya kan diwariskan Soeharto. Jadi presiden dia kan karena diwariskan. Dia kan menerima estafet itu dari Soeharto kan. Bukan proses normal di DPR pemilihan presiden gitu loh. Jadi memang secara politis dia memang sudah tidak dalam posisi yang ini yang menguntungkan. Meskipun berhasil atau tidaknya memimpin bangsa di saat transisi itu kita bisa berdebat gitu Pung ya. Loh iya bahwa ada yang dicapai dia dengan keputusan dia yang legendaris melepas Timor itu misalnya ya kan. Apa yang dicapai? Itu pencapaian tuh Bung. Bukan artinya kan dia merasa itu prestasi dia. Ya kan. Habibie dia kan dia kan membanggakan itu. Bahwa dia berhasil mengapakan Timor, ya kan? Tapi di lain pihak belum bisa secepat itu menerima itu. Artinya mengingat korban yang begitu banyak juga mati di sana di Timor. Dan kemudian debatable lah dalam persaudaraan dan sebagainya, gitu loh. Tapi kemudian kan Timor kan lepas kembali lagi mereka seperti sebelum bergabung dengan kita. Jadi bukan waktu itu menurunkan Habibie, bukan karena cap yang begitu kuat ke Golkaran, bukan gitu loh. Memang menolak laporan pertanggungjawabannya gitu ya Opung. Jadi bukan karena dia Golkar, dia Golkar, enggak juga. Dan juga dia di sepak terjangnya di dunia Golkar juga Habibie hampir minim. Hampir enggak pernah dalam forum-forum Golkar dia menjadi tokoh
menyolok atau apa, enggak juga. Walaupun setelah itu beliau mengayomi. Iya, artinya enggak Golkar. juga dia sama dengan kehadiran Sudarmono atau Harmoko di Golkar atau siapa di Golkar gitu, Murdiono atau segala macam gitu. Enggak juga. Iya. Kalau Harmoko ini memang orang setianya Pak Harto ya Bu, berarti ya Bu ya. Apa ya? Nah ini Sampai- ada pertanyaan Kalau juga nih. dalam percaturan politik ya bagian pelawak lah gitu lah. Bagian apa Opung? Ketua DPR, Bung. Pelawak lah. Iya. Hah? Buat Isadi SK menakutkan itu Harmoko kan. Dan buat pers pada Opung kan. Loh, iya. Opung Iya, Kak. wartawan. Iya, Gimana makanya- menakutkan nih waktu itu Iya, kan? iya, artinya bahwa dia nikmati kekuasaan itu, dia implikasi kekuasaan itu, dia waktu itu betul-betul ya kita dibredel sampai 2 kali, ya kan, oleh dia gitu loh. Iya. Terus tiba-tiba terakhir ambil peran dia sepertinya anti Soeharto, padahal dulu kaki tangannya Soeharto gitu loh. Iya dong, Iya. dia kan alatnya Soeharto gitu. Nah itu gimana Opung membaca transisi elit-elit Golkar pada waktu itu di masa-masa akhir pemerintahan Soeharto ini, mungkin kita bisa belajar juga Nah, karena kan transisi itu Iya. kalau kata transisi biasanya makan jangka waktu panjang. Nah, Ini jangka waktu singkat. apa artinya itu Opung? Ya artinya nggak bisa dikatakan transisi, Iya. kecelakaan Ya, aja. perubahan Iya, drastis ya. Iya bukan. Karena kita bisa lihat ya, salah satunya Harmoko kan meminta Soeharto mundur. Yang tadi kata Opung, kaki tangannya Soeharto. Kemudian kita tahu salah satu inisiator menteri-menteri yang kemudian membuat Soeharto dalam pengakuannya Pak Yusril akhirnya menyatakan berhenti itu karena menteri-menteri yang dikoordinir oleh Akbar Tanjung dan Ginanjar juga mengundurkan diri. Ada Tanri Abeng segala macam 14 menteri yang kemudian membuat Pak Harto kayaknya harus mundur. Itu orang-orang Golkar, petinggi-petinggi Golkar juga. Kita lihat salah satunya Sarwono Kussumaatmadja yang legendaris insiden cabut gigi gitu misalnya kan, yang kasih kode seperti itu orang Golkar juga. Kemudian ya hal-hal seperti itu. Habibie yang kemudian sampai akhir hayatnya Pak Harto nggak mau temui Jadi gitu. gini Ah, ya. ini gimana Pung, Gini, melihat? kalau kita lihat dari angle lain, sama seperti kau bilang Sarwono, saya masih ingat itu. Sarwono datang ke daerah Mampang Perapatan waktu pemilu tahun 70 berapa, 25. Dia lupa saya tahun berapa dia Sekjen Golkar. dia itu menikmati melihat dan dia euforia bagaimana Golkar menggusur atau Golkar melakukan satu tindakan biar menang Golkar dengan mengintimidasi yang lain. Maka itu maaf kata Sarwono, saya lihat kalau jujur dia harus mengakui dosa-dosa yang dia lakukan. Gitu loh. Pada waktu itu ya, dia sekjen waktu itu. Nah tiba-tiba dia Pemilu 87 berarti. ya tiba-tiba dia bersair-sair sama dengan kayak si Harmoko, tiba-tiba bersair-sair melawan Soeharto dan segala macam. Itu kan bagian pelawak-pelawak. Ya, bagaimana rakyat bisa percaya? Nah, Orang mereka selama ini paling setia, paling melaksanakan keinginan rezim Soeharto gitu loh. nah artinya kan harusnya punggawa-penggawa elit Golkar inilah yang menjadi defender terakhir Pak Harto gitu kan. Ya, Sampai Iya. titik darah penghabisan. Tapi kan ini kondisinya berbalik tuh tadi. Pucuk-pucuk punggawa ini yang kemudian secara gestur dan secara Balik politis badan, ya. balik badan. Iya. Termasuk Pak Habibie misalnya. Hmm. Yang dalam memoirnya dia mengaku saya ketua harian Golkar juga katanya. Kenapa menurut Opung kayak gitu? Apa karena memang iklim kompetisinya Golkar gitu akhirnya menyatakan bahwa memang sudah terlalu lama Bukan Pak soal Harto di bukan situ. soal iklim. Apakah Soeharto juga kehilangan pengaruhnya di Bukan Golkar? soal iklim saat Golkar. terakhir waktu Ini itu? kembali lagi ke lakon pribadi-pribadi. Pelakonnya itu, pelaku-pelakunya itu gitu loh. Orang-orang yang punya karakter, integritas yang memang diperhitungkan atau apa, atau sekedar figuran-figuran atau pelawak-pelawak, itu kan bisa kelihatan. Ya kan, itu bisa kelihatan dong. Mereka sekian lama menikmati bagaimana kebaikan Soeharto kepada mereka itu dalam kedudukan kenikmatan. Tiba-tiba terakhir berbalik. Gitu. Kita yang pengamat dari luar melihat itu apa? Nggak ada yang menarik gitu loh. Nggak ada kemudian jadi heroik mereka melawan Soeharto. Oh, Soeharto sendiri udah mau jatuh. Ya kan? Yang realita ini loh, bukan opini ini. Ya kan?
sudah decline, sudah apa. Tiba-tiba, kalau saya melihat itu tindakan-tindakan untuk menyelamatkan diri aja. Ya kan, Tapi masif ya Bung ya. Iya, tiba-tiba bikin apa, menyatakan persetujuan, mengundurkan diri, tidak lagi apa. Ya. Dia udah tahu bakal celaka. Jadi tiba-tiba kemudian jadi heroik gitu, ya enggak lah. Nah, kalau saran nih buat Opung ini kan berarti mengajarkan kita soal loyalitas kan. Kan Opung tadi bilang orang-orang ini makan kan dari Pak Harto sebenarnya gitu. Kalau buat generasi kita nih berarti loyalitas kepada pimpinan kita, kepada partai itu sampai mana menurut Opung? Saya pikir juga gini ya, itu tidak hal yang ditanyakan. Karena apa? Dalam partai itu kan ada mekanisme dialog, diskusi, komunikasi kan ada. Kan ada rapat kerja, ada rapat di tingkat kecamatan, di tingkat daerah, di tingkat kabupaten, di internal ada juga rapat-rapat membicarakan, mendiskusikan. Seperti misalnya fraksi, internal fraksi ada, ya kan? Antara fraksi dengan partai ada gitu loh. Jadi itu nggak menjadi pertanyaan lagi, gitu. Itu dengan sendirinya udah terjawab itu. Jadi kalau pemahaman berpartai, pengalaman berpolitik itu proses yang terjadi itu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui dalam melangkah ke depan. Gitu loh. Jadi ya agak pragmatis juga, memang itu politik ya kan. Iya. Kita tahu kapal ini mau karam ya, kita cari skoci aja. Ya, itu yang dikritisi Oppo, tapi jangan heroik. Jangan kau negasikan dulu kapal ini kan. Jangan kau merasa kau yang menumbangkan Soeharto juga gitu kan. Iya kan? Iya dong. Iya. Tapi apa patennya orang-orang Golkar ini Bung ya dulu bisa bertransformasi gitu, berubah baju dengan sangat cepat gitu kan, menjadi demokratis sekali. Iya, gitu dan kan. dalam waktu kasih gua 5 tahun menang pemilu lagi barang ini 2004. Iya, lupa bayang nggak waktu itu kan, kalau Opung cerita kan ada upaya, bahkan puncaknya itu kan upaya dekret gitu ya, mengubarkan dan aktivisme waktu itu, suara aktivis. Jadi begini, kalau pemikiran yang statis, tidak dinamis, itu memang akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa begini, kenapa begini. Tapi saya bukan excuse, bukan pemaaf, bahwa bangsa ini dan perpolitikan kita ini belum sampai kepada satu tingkat, satu sikap, katakanlah dendam atau pembalasan gitu. Belum sampai ke situ kita. Artinya belum derajat daripada kenegatifan itu belum sampai ke situ. Artinya masih, ya katakanlah yang paling karikatural, ketemu dua tokoh di televisi lah. Wah, sampai habis televisi kongko dia ngopi kata-katawa lagi. Wah, nyesal juga aku pakai jaket. Aturan aku nggak pakai jaket. Artinya ya itulah. Atau ada juga yang di depan TV baik ya kan, di belakang di Gatot Nurmantiokan kan. Iya. Ya artinya. Nah, itu gimana Bung? Bukan artinya lebih paten yang mana nih? Enggak, bukan maksud aku kualitas kadar kita. Tadi pertanyaanmu itu mengenai bisa berubah, bisa dendam atau kemudian yang begitu, majority ya, saya lihat bahwa ada 1-2 ya, mayoritas ada yang memang anti betul, tidak suka betul, tidak usah ke internal, keluar, di internal pun bisa terjadi. Maka di kalangan partai itu ada kubu-kubu, ya kan, ada klik-klik, ada di partai mana aja ada kelompoknya sini, ada kelompoknya sini. Faksi ya. Di PDI pun ada waktu itu kan. Faksi itu. Apun lu faksi mana? Apa ya? Di PDI faksi apa dulu? Faksinya. Nah, kita anti faksi dong. Faksi anti Belum kayak kita yang ikut ngatur ngapain? Sekretaris fraksi harus merangkul semua ya Opung ya. Rumah besar. Terakhir aja. Apa yang menurut Opung keunggulan dan kepatenan, kejagoan para elit-elit politisi Golkar di DPR dibanding
partai-partai lain waktu itu. Selama Opung jadi anggota DPR ini bicara ini pelajaran buat Putri nih, ya kan? Apa keunggulan yang paling paten dari orang-orang Golkar, Pung? Sebagai politisi di DPR. Saya terus terang harus mencatat ada 3 ujung tombak waktu itu yang sering saya perhitungkan dari Golkar. Yaitu Agun Gunanjar, terus Akil Mukhtar yang kena itu sama Ferry Wisdal Waldan. Almarhum. 3 ini jagoan ini. Kalau membuat undang-undang, kalau di Bamus, kalau di apa jagoan ini. Sayang dalam perjalanannya di penjara seumur hidup ini si Akil. Si Ferry udah meninggal. Pak Agun masih jadi anggota Komisi 11. Baru dapat doktor ya. Baru tadi dapat ya. doktor Selamat terapan. untuk Kang Agun Itu ya. terus saya sebagai yang berhadapan dengan 3 ini perhitungkan. Ya. Gitu loh. Mereka lebih muda dari Opung semua ya umurnya. Hampir-hampir ya lebih muda. Lebih muda sedikit. Mereka militan, intelek, menguasai persoalan, tahan begadang, bantu. Jadi kalau udah Golkar mengapakan ini, yang 3 ini udah terus kelihatan itu apanya Determinasinya ya. Iya, gerakannya. Jadi sama seperti kita tuh. Siapa ada Ginanjar sana. Agun Gunanjar. Siapa? Ada Ferry. Serius ini kalau begitu. Oh iya. Jadi Apa? dicari yang sepairing. Serius berarti kalau ngirimin ketiga orang ini. Ini hal serius. Iya. 3 orang ini yang main. Agak main-main ya misalnya siapa Pung. Iya. Yang agak nggak terlalu serius ya Pung misalnya Pung. Jadi kalau kayak seperti kita misalnya kan ada Pramono Anum, ya kan. Itu serius tuh. Jadi ada Cahyo Kumolo, ada Pandana Baban, ada siapa kayak gitu loh. Tetap kesebut sama Nana Itu Baba. macam-macam sidang tuh Pung ya. Iya itu. Jadi kembali tadi ke pertanyaan kau itu tadi dan praktis juga mereka itu ya teman-teman akrab juga seperti saya katakan tadi Yusuf Kala teleponan aku dipikirnya aku Andi Matalata gitu loh ngerti ya. Jadi cair gitu loh. Apa itu? Pak SBY cair juga nggak Pung? Tidak terblok. Nah ini risiko terus terang aja berpartai itu tidak bisa dikarbit, tidak bisa diapa. Jadi berpartai itu memang seperti pohon yang tumbuh pelan-pelan, nggak bisa disunglang-sunglang seperti Cangkok, bonsai, distek, nggak ya. bisa. Jadi sama itu, siapa nggak kaget-kaget lihat Demokrat Partai Demokrat begitu tiba-tiba begitu besar, nomor 1 lagi, menguasai lagi, terus tiba-tiba apa? Ada lagi partai yang sampai partai dari sorga. PDS. Partai dari sorga. Udah ke laut sekarang kan. Kalau PKS apa dong? Kalau PDS kan partai dari surga. Kalau aku Kalau PKS? cariin partai ke sorga, partai dari sorga. Kemudian mereka berselisih Di intersectionnya. di ayat 234 Ji Samsu. Dua-dua tidak boleh merokok. Aku kalau ledek itu temanku PKS sama PDS. Waduh. Datang dari sini partai dari sorga. Satu partai. Berselisih dengan satu partai ke sorga. Nggak boleh yang merokok. Enggak, mereka bercross di ayat kalau ada Mazmur 234 atau surat Al-Fatihah di 234 itu Ji Samsu. Artinya nggak boleh merokok. Gua godain. Dulu Anda masih PDS ya? PDS Dari sorga apa partai ke sorga? Partai dari sorga. Merpati kan? Iya. Itu kan dari sorga. Opung sama selama aku jadi anak politisi nih, kan mantap waktu nih. zamannya ya pasca reformasi tuh ayahku jadi anggota DPR sering lah ada ancaman-ancaman, sampai ada ancaman bom waktu itu mau dibunuh dan lain-lainnya. Opung pernah nggak terima ancaman-ancaman kayak gitu selama jadi politisi? Ya, Bukan jadi wartawan ya, Iya, bukan jadi wartawan. Bukan, iya, bukan istri tua, bukan. Pas jadi politisi dan dapat ancaman seperti itu. Ya pernah lah waktu undang-undang malah mau berkelahi fisik dengan ada jenderal bintang 2 di Kasih fraksi dulu cerita, TNI. kasih dulu cerita, iya. Pung. Kasih Nah, dulu waktu cerita. kita membuka undang-undang kepolisian. Jadi udahlah sabarlah dulu polisi ini
adik bungsu kita katanya. Dia fraksi TNI Polri. Dia dari TNI Polri. Ini adik bungsu kita. Terus kemudian kita juga tetap perhatikanlah bagaimana polisi ini waktu selama puluhan tahun dengan ABRI gitu loh. Terus aku bilang, teman-temanku ngomong yang juga jenderal mengatakan polisi itu Cinanya tentara. Kalau cari duit sama suruh polisi gitu loh. Pada saat itu. Pada saat itu malah ada istilah kompi A. Kompi A si Aho, Aleng, Asyong, Alay, jadi kompi A itu bangsa urusan logistik gitu loh. Dan waktu itu dia tersinggung. Waktu saya bilang gitu, jenderal ini sampai mau berkelahi fisik. Ini jenderal tentara nih, Bu. Iya, jenderal tentara di fraksi TNI Polri. Waktu Ini itu di ruang sidang. Di ruang sidang. Bukan. Mau teriak, mau maki-makian, sampai mau keluar lah dari ruangan gitu loh. Itu pernah terjadi. Ya, artinya waktu itu suasana baru lah. Iya kan? Suasana baru. Dulu nggak ada yang berani mendebat fraksi TNI Polri ini ya. Iya. Iya nggak, Bu? Iya dong. Bertahun-tahun lagi debat kan kawan ya. Kita debati gitu. Karena udah demokrasi ya. Nah, berdamainya gimana Opung? Habis mau gebuk-gebukan damai nggak? Ya lama-lama damai juga. Karena tiap hari ketemu di rapat. Nggak langsung pada saat itu. Proses itu. Artinya suasana panas ancaman tuh ada aja gitu loh. Apalagi ada fraksi TNI Polri di DPR ketika itu. Dulu Iya kan? Iya, klub apa dulu yang klub bola TNI apa? Pestira. Pestira. Ada Pestira. Tapi terus terang aja. PSTNI Tapi juga waktu ada. itu terus terang buat mereka, apalagi yang senior-senior dari tentara, mereka bergembira sekali kembali dengan Tentara Nasional Indonesia. Sebutan itu kembali lagi TNI kan. Itu betul-betul kebanggaan historis mereka. Bukan ABRI ya. Iya, bukan ABRI, itu kan angkatan bersenjata. Itu kan Tentara Nasional Indonesia. Gagah banget. Itu secara psikologis aku rasakan tuh waktu bikin undang-undang. Aromanya Nggak, artinya aromanya itu mereka kayak menemukan satu jati diri lagi. Gitu loh, ya kan? Tapi tentara-tentara itu jadi anggota DPR, masih tentara aktif kan? Iya, itu gimana? Itu ikut dalam langgam demokratis gitu nggak, Bung, dalam berdebat? Kan ini kan dulu kan nggak ada debat. Tapi mereka tahu diri kok, mereka transisi, mereka tahu periode terakhir itu. Artinya dengan ada undang-undang ini nanti mereka akan tidak ada lagi gitu loh. Jadi bukan satu kecelakaan. Artinya memang proses itu membuat bahwa mereka nanti tidak ada lagi fraksi TNI Polri. Gitu. Hampir semua agenda-agenda reformasi yang prinsipil mereka support tuh. Iya. Jadi seperti ketua KPK siapa Taufik Ruki, itu dulu fraksi TNI Polri. Dia ikut itu bikin KPK, dia bikin ini undang-undang kepolisian. Bintang 2 dulu dia polisi, ya kan? Ada lagi yang bintang 2 dari angkatan darat sebagainya. Tapi masa transisi itu indah gitu loh. Artinya dalam arti kata mereka bisa menerima proses itu sampai kemudian mereka tidak ada lagi. Ya kan akhirnya kan tidak ada TNI Polri fraksinya. Mantap ya.